Saudara-saudara, mari saya ajak kita semua membaca 1 Korintus pasal 4 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Tapi pada bagian ini saya hanya akan membaca ayat 9. Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Saudara-saudara, di dalam pelayanan Kristiani, ada begitu banyak saya lihat para pemimpin-pemimpin agama, para tokoh-tokoh masyarakat yang memakai label Kristen di pundaknya, ingin menjadikan pelayanan yang dia kerjakan sebagai satu sarana mendompleng popularitas, di mana dia mendapatkan fasilitas yang banyak, dia mendapatkan pengakuan dari sekian banyak orang yang dipimpinnya. Maka tak jarang pelayan-pelayan Tuhan seperti ini akan menjadi sombong luar biasa, akan menjadi arogan, dan akhirnya tidak mencerminkan seorang pemimpin Kristen. Saudara-saudara, di dalam hal ini Paulus justru menekankan satu hal yang unik. Dia berkata ketika mereka dipilih sebagai rasul, mereka justru dapat tempat yang paling hina. Seperti orang-orang yang hendak dijatuhi hukuman mati. Bukankah pernyataan-pernyataan yang miris, tapi benar demikian karena faktanya para rasul banyak yang matinya karena dihukum mati. Tetapi inilah fakta yang sesungguhnya ketika dia mengatakan mereka seperti mendapatkan tempat paling rendah, seolah-olah mereka itu penjahat yang harus diperlakukan sedemikian rupa. Tapi faktanya mereka bukanlah orang-orang yang jahat yang terhukum, tapi mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa, namun mendapatkan perilaku yang tidak pantas dari dunia karena mereka mengikuti kehendak Allah. Saudara-saudara, mari kita perhatikan bagaimana sikap Paulus ketika mendapatkan tantangan yang luar biasa ini. Paulus berkata, sampai pada saat ini kami lapar, kami haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Memang benar-benar mereka sungguh-sungguh mendapatkan pergumulan yang luar biasa ketika mengikut Tuhan. Lanjut ayat itu berbunyi begini, kalau kami dianiaya, kami sabar. Di dalam teks Yunani itu berbicara kola pisestai, atau artinya kalau mereka dipukul. Yang dimaksud kalau mereka dipukul di sini adalah kata yang dipakai untuk memukul budak yang terikat kepada orang lain. Dan Paulus rela menerima hal itu sebagai orang yang paling rendah di bagian kalangan masyarakat. Demi Injil tersampaikan, dia rela menanggung sekian banyak kesengsaraan demi orang lain mendapatkan kehidupan kekal karena karya Kristus. Makanya dia berkata, kalau kami dianiaya, kami sabar. Ini dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Lanjut lagi dia berkata begini di ayat 13. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Saudara-saudara, bukan main. Kalau kami difitnah, atau di dalam teks lain, kalau kami dimaki, kami menjawab dengan ramah. Atau kami memberkati. Mungkinkah satu praktek hidup dari seorang pelayan Tuhan pada zaman itu dihidupi pada zaman ini? Saya kira hampir mustahil kita temukan. Karena faktanya ada begitu banyak kita temukan pelayan-pelayan Tuhan. Baik di dalam setiap aspek pelayan dalam gereja. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang arogan di dalam pelayanannya. Merasa dirinya terlalu penting sehingga bertingkah. Merasa dirinya terlalu harus dispesialkan karena dia banyak memberikan sumbangsi besar. Makanya kita harus mengagungkan dia. Tetapi di sini Paulus mau mengingatkan setiap pelayan Tuhan. Karena faktanya para pelayan Tuhan bukan cuma mereka yang melayani, tetapi mereka yang memberikan respon yang tepat ketika mereka mendapatkan perilaku yang tidak pantas. Bahkan Paulus memberikan penekanan, kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Ini bukan satu hal yang mudah, saudara-saudara. Dia bukan cuma berpikir bagaimana saya harus memberikan pembelaan, tapi dia berusaha menjawab dengan ramah setiap fitnahan yang diterima. Dan teks selanjutnya bicara begini, kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Ini sungguh perkataan yang menyedihkan. Kenapa? Karena pelayan-pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, mereka condong mendapatkan perlakuan yang tidak pantas. Sebaliknya, justru ada banyak hamba Tuhan yang melayani, para anak-anak Tuhan yang melayani di dalam setiap aspek pelayanan gereja.
tapi cara hidupnya condong lebih kepada orang-orang yang tidak percaya Kristus. Perilaku hidupnya ketika merespon setiap kejadian-kejadian yang menyakitkan terkadang sama saja. Hampir tidak bisa dibedakan mana orang yang sudah percaya Tuhan dan mana yang tidak. Saudara-saudara, mari sebagai anak-anak Tuhan kita merefleksikan kehidupan Paulus. Karena ini bukan cuma berbicara perkataan Paulus, tapi ini berbicara tentang firman Tuhan yang berbicara keras kepada kita lewat tulisan Paulus. Untuk mengingatkan kita bahwa setiap kita harus memiliki teladan, bukan cuma rajin dalam pelayanan, tetapi bagaimana seharusnya kita bersikap ketika kita di pelayanan diperlakukan dengan tidak tepat. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih pimpin kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang hidup mempraktikkan cinta kasih-Mu, bukan cuma pada saat kami melayani, namun juga tatkala kami tidak sedang melayani, dan mampukan kami memberikan respon yang mencerminkan cinta Kristus kepada kami yang tidak layak dikasihi, seperti juga tatkala kami mendapatkan perlakuan yang tidak pantas, kami meresponnya dengan benar, sehingga mereka melihat dari kelakuan kami nama Kristuslah dimuliakan. Amin.